Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Narto adalah seorang pria lajang asli Banyumas yang berprofesi sebagai seorang penarik gerobak sayur di sebuah pasar tradisional di Bilangan, Jakarta. Berperawakan sedang, ukuran rata-rata, tinggi tidak, pendek tidak, jelek enggak, cakep pun enggak. Kulit sawo mateng, cenderung hitam agak berminyak. Karena profesi sebagai penarik gerobak, postur tubuh menjadi ideal tanpa fitness. Maklum, seorang penarik gerobak lebih banyak menggunakan otot ketimbang otak. Sehingga secara tidak sengaja, otot akan terbangun dengan sendirinya. Jam kerja Narto jam 3 sore hingga jam 12 malam, melayani para pedagang-pedagang pasar, membawa barang dagangan, atau pembeli membawa pulang barang belanjaannya. Dari sekian banyak langganan Narto, ada seorang pedagang sayur dan bumbu dapur bernama Narti yang begitu dekat dengan Narto. Karena kebetulan perangkat gerobak Narto berada di depan counter atau tepatnya lapak dagangan Mbok Narti, hubungan bisnis mereka tergolong dekat, sampai-sampai pembayaran ongkos gerobak dibayar bulan oleh Mbak Narti. Mbak Narti berasal dari salah satu desa di Indramayu. Kulitnya hitam berwajah manis, dengan tinggi sedang, tetapi memiliki sepasang aksesoris ideal. Yang serius membuat Mas Narto melihat dengan sudut matanya. Telah bersuami bernama Mas Warsito yang tinggal di kampung mengurus sawah dan bebek hasil perjuangan Narti di kota. Narti pun menyadari kalau Narto sering melirik kepadanya, tetapi dia tidak begitu memperdulikan, bahkan cenderung semakin berani mengekspos bagian-bagian aksesoris yang dapat mengundang daya tarik Narto. Malah kadang tatapan Narto dan Narti sering kali bertemu, yang akhirnya mereka saling senyum tanpa mengerti arti kejadian tersebut. Pada suatu pagi, Narto mendapat telepon dari pamannya di kampung yang mengabarkan bahwa Budi Sakem membutuhkan biaya untuk berobat karena sakit. Budi Sakem adalah orang yang membesarkan Narto. Ketika dia ditinggal oleh orang tuanya transmigrasi ke Lampung, Narto memang dekat dengan budenya yang satunya ini karena ia ingin membalas jasa budenya. Narto bingung karena saat ini ia tidak memiliki uang. Uang di kantong hanya cukup untuk makan. Nanti siang, dalam kebingungan, Narto teringat relasinya di pasar. Yah, Narti, ia akan coba meminjam uang kepadanya. Atau paling tidak, ia mencoba meminta bayaran gerobak di muka, sehingga ia dapat segera mengirim uang tersebut ke budenya yang sedang sakit di kampung. Bergegas ia menuju rumah petakan Narti yang terletak di belakang pasar tempat ia berdagang. Kontrakan Narti merupakan rumah petakan kumuh terbuat dari triplex dan dicat apa adanya, rapat dan berhimpitan satu dengan lainnya. Petakan ini memang kebanyakan dihuni oleh sesama pedagang pasar. Tidak beberapa lama, Narto tiba di petakan Narti. Suasana petakan sepi karena jam segini sekitar jam 9 sampai jam 11 kebanyakan penghuni pada pergi ke pasar. Induk Kramat Jati untuk mengambil barang dagangan. Narto sedikit cemas, jangan-jangan Narti juga pergi belanja ke pasar induk. Dengan ragu-ragu, Narto mencoba mengetuk pintu petakan Narti.
Sepi, tidak terdengar jawaban. Kembali Narto menjadi ragu, apakah Narti ada di petakan. Ia kembali mencoba mengetuk pintu. Tidak juga ada jawaban. Ketika Narto mulai merasa putus asa, terdengar suara penghuni sebelah petakan. Seorang nenek tua, ibu dari seorang pedagang di pasar yang juga Narto kenal, mengatakan bahwa Narti sedang mandi di MCK dekat musola, sekitar 25 meter dari petakan Narti. "Tunggu aja di dalam, Mas. Mbak Narti sebentar lagi selesai," ujar nenek tetangga Narti. "Baik, Nek, tak tunggu di sini aja," jawab Narto dengan logat Jawanya yang dihaluskan karena menghormati nenek. Dengan perasaan galau, Narto menunggu Narti. Tidak begitu lama, Narto menunggu. Terlihat Narti tergopong berjalan setengah berlari sambil menutupi bagian aksesoris yang nampak tercetak. Karena Narti tidak menggunakan handuk, melainkan menggunakan daster tidurnya yang telah tipis, apalagi setengah basah kena air ketika ia mandi di MCK tadi. "Weh, ada Mas Narto. Ada apa, Mas? Tumben kesini. Ada perlu sama aku?" Narti nyerocos sambil tetap berjalan menuju pintu petakannya. "Iya, Mbak, aku ada perlu nih." Narti menyuruh Narto masuk ke petakannya karena dia tidak enak bicara di luar. Ia berpikir tidak mungkin Mas Narto pagi-pagi begini ke petakannya kalau tidak ada perlu. Apalagi Narti melihat wajah Narto tampak sedih. "Ada apa, Mas? Sepertinya lagi sedih nih," tanya Narti. "Aku butuh uang, Mbak. Budeku di kampung lagi sakit. Beliau minta aku mengirim uang untuk biaya berobat," ucap Narto memelas. Mata Narto tidak lepas dari cetakan yang amat jelas itu. "Dasar wong lagi bingung kok matanya tetap ke aksesorisku," pikir Narti. "Sakit apa?" Narti mencoba meyakinkan dengan tidak berusaha lagi menutupi cetakan seperti tadi. Saat ini berlari dari MCK menuju petakannya. Pikirnya toh Mas Narto sering juga menatapnya pada saat ia berdagang. "Saya nggak tahu, tapi mereka meminta saya mengirim uang untuk berobat." "Mbak, boleh saya minta bayaran gerobak untuk bulan depan, Mbak?" Dengan setengah menunduk, Narto mengungkapkan maksudnya kepada Narti. "Mas Narto butuh berapa?" tanya Narti. "Ya, jumlah bayaran upah saya aja, Mbak, 185.000, jawab Narto dengan masih tetap menunduk. "Sebentar ya, Mas." Narti beranjak ke balik gordeng biliknya. Entah apa yang akan dilakukan Narto bertanya-tanya. Sejenak Narto dapat menilik benda-benda yang ada di petakan Narti. Sebuah termos, 2 buah gelas kaca yang sudah tidak bening lagi, sebuah kasur butut dan radio kecil, serta sebuah charger HP yang masih menempel di stop kontak. "Ini, Mas, 200.000. Aku buletin uangnya. Sekalian aku membantu Mas yang lagi ketimpa musibah. Mudah-mudahan Bude Sakem cepat sembuh ya." Suara Narti mengejutkan Narto yang sedang browsing di sekitar petakan Narti. "Aduh, terima kasih, Mbak." Mata Narto bersinar-sinar karena Narti berkenan menolongnya. "Uang ini saya titipkan pada Yanto, tukang ketoprak tetangga kampungku, yang kebetulan nanti sore akan pulang kampung," kata Narto. "Ya sudah, cepat sana, nanti keburu Yanto tidak ada," ucap Narti. Tanpa basa-basi, Narto menyuruh Yanto, si tukang ketoprak yang akan pulang kampung. "Yan, ini aku titip buat Bude Sakem yang sedang sakit, 190.000 rupiah, yang 10.000 untuk nambahin ongkos kamu. Sekalian salam dan katakan aku belum bisa pulang."
adalah menjadi kebiasaan di lingkungan Narto saling menitip uang apabila ada seseorang kerabat, tetangga kampung atau teman yang akan pulang kampung. Narto juga telah beberapa kali dititipi oleh Yanto. Memang mereka tidak mengenal adanya transfer uang lewat bank. Baik, nanti aku sampaikan toh. Wis, kamu ndak usah bingung. Semoga nggak ada apa-apa, ucap Yanto. Terima kasih toh, hati-hati ya. Narto berucap sambil permisi kepada sahabatnya itu yang telah berkenan menerima titipan uang darinya untuk Bude yang sedang sakit di kampung. Kembali terbayang wajah Bude Sakem, wajah yang teduh dan rela mengurus dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Wajah yang penuh kedamaian. Bagaimana budenya mengajarnya setiap malam, bagaimana budenya menemani saat ia makan. Semuanya kembali terbayang. Tapi karena faktor usia, saat ini beliau sedang tergulik lemah di kampung. Tiba-tiba ingatannya kembali ke Narti. Ia belum mengucapkan apapun kepadanya, apalagi terima kasih setelah ia menjadi dewa penolong baginya. Lalu Narto kembali menuju petakan Narti untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang telah ia berikan. Tidak berapa lama, Narto telah tiba di muka petakan Narti. Narto langsung menyeruak masuk tanpa mengetuk lebih dulu. Terbelalak Narto melihat pemandangan yang nampak di dalam. Saat itu Narti sedang mengeringkan badannya dengan daster tipis sebagai pengganti handuk. Narti hanya menggunakan handuk. Mereka berdua terkesima. Narto terbelalak menyaksikan pemandangan tersebut, sedangkan Narti hanya diam 1000 bahasa karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tiba-tiba kedua mata mereka saling bertemu satu dengan yang lainnya, saling bertatapan dengan tatap tanpa suara. Saat itu naluri sebagai manusia yang bicara. Narto mendekat sementara Narti masih tetap diam tanpa bahasa. Suasana pagi menjelang siang, di mana nampak matahari mulai meninggi, semakin menambah suhu di dalam petakan Narti dan sekaligus menambah keinginan mereka. Memang seputar petakan Narti pada jam 2 seperti ini terasa lebih sepi karena sebagian besar anak-anak sedang bergelut dengan kegiatan sekolah, sementara orang tua mereka yang kebanyakan para pedagang di pasar sedang belanja barang dagangannya. Paling-paling hanya beberapa anak yang belum sekolah yang tinggal di rumah, atau seperti nenek tadi yang memberitahu Narto bahwa Narti ada di dalam petakannya. Narti nampak terdiam sementara Narto tidak tahu apa yang harus ia ucapkan. Narte, sayup-sayup. Narti terdengar seorang memanggil namanya antara sadar dan tidak, seperti bermimpi. Narte, Narte. Kembali terdengar panggilan dengan logat Batak yang kental. Keduanya terbangun. Narti tersentak, begitu juga dengan Narto. Setelah berulang kali, barulah Narti bangun membuka pintu petakan tempat tinggalnya dengan pakaian sekenanya, yaitu kain jarik panjang yang biasa digunakan untuk membawa dagangannya. Rupanya si Butet yang datang hendak nagih uang cicilan yang harian utang Narti kepadanya. Butet layaknya bank keliling di pasar tempat Narti berdagang. Ia meminjamkan sejumlah uang kepada para pedagang dan dicicil setiap hari Minggu. Narti hanya tersenyum sambil kembali menutup pintu, meninggalkan kebingungan si Butet. Bah, malas sekali kau rupanya, omel Butet. Lain hal dengan Narti. Sejenak ia kembali ke tempat mereka bertanding tadi. Di kasur tipisnya, ia tak lagi menemukan Narto, tetapi hanya sebuah kaos kucel dan kusut berlambang caleg masih ada.
kemanakah gerangan Narto? Belum hilang kebingungan Narti, Narto muncul dari belakang lemari plastik bergambar kembang yang sudah bolong di sana-sini milik Narti. Rupanya Narto bersembunyi di sana saat tadi si Butet datang. Ia takut kalau Butet melihatnya sedang berada di petakan Narti. Pasti kacau urusannya. Narti memandang Narto yang muncul dari balik belakang lemari. Barulah ia sadar akan apa yang terjadi. Ia telah mengkhianati suaminya, telah menyerahkan sesuatu yang seharusnya hanya ia berikan pada suaminya, tidak kepada Narto. Menunduk ia sambil menangis. Sementara Narto tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Maafkan aku, Mbak, maafkan aku." Hanya itu yang keluar dari mulut Narto. Narti masih saja tertunduk sambil menangis. Kedua tangannya diletakkan di atas kakinya. "Kamu gak salah, Narto. Aku yang salah." Keduanya kembali terdiam. "Aku minta maaf, Mbak." Sekali lagi Narto berucap lirih. Narti menjatuhkan kepalanya di dada Narto sambil mengangkat kepalanya dan berucap sama seperti yang ia ucapkan tadi. "Kita sama-sama bersalah, Narto," tambahnya. Ketika ia sadar bahwa ia harus segera bekerja menarik gerobak sayurnya, sementara Narti juga tersadar bahwa ia harus segera ke lapak dagangannya. Akhirnya, waktu menghentikan aktivitas mereka. Sebelum keluar dari petakan Narti, sejak kejadian itu, mereka beberapa kali kembali mengulanginya setiap ada kesempatan. Kadang di petakan Narti, kadang di tempat Narto. Bahkan mereka pernah melakukannya di rel kereta api di belakang pasar. Cerita ini hanyalah sebuah hiburan sebagai pelajaran hidup kita bahwa setiap tindakan yang kita ambil selalu ada resikonya. Jika ada kesamaan nama, gelar maupun tempat, itu karena unsur ketidaksengajaan. Kami selaku admin mohon maaf. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita seru selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.